Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Aden. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Dengan muatan materi Bahasa Indonesia, PJOK, dan PPKN. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada 7. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu membedakan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu menemukan kata atau istilah mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menulis kalimat efektif mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa mampu menganalisis berbagai gerakan berjalan serta berlari dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu mempraktekkan berbagai gerakan berjalan dan berlari dengan tepat. Yang keenam, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh perilaku sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila dengan benar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, benar. Yang pertama, bergerak. Kemudian, yang kedua, bernapas. Yang ketiga, makan. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam, yaitu peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, kita akan bahas satu persatu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Hewan dapat bergerak dengan berbagai cara. Ada yang berenang, berjalan, melata, merayap, terbang, dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian, apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Nah, sebelum kita bahas apakah tumbuhan juga dapat bergerak, kalian bisa amati 3 gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama di sini ada anak yang sedang apa? Sedang berjalan. Nah, anak-anak ini berjalan menggunakan apa? Menggunakan kaki. Jadi, anak-anak ini bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Selain berjalan, manusia bergerak dengan cara apa? Berlari, kemudian bisa melompat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada hewan apa ini? Iya, benar sekali, hewan cicak. Cicak ini bergerak dengan bagaimana? Seperti apa cara bergeraknya cicak? Dengan cara merayap di dinding. Nah, yang ketiga ini yaitu tumbuhan. Seperti pertanyaan Pak Aden tadi, apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Nah, bagaimana menurut anak-anak? Nah, ternyata tumbuhan juga dapat bergerak, tetapi tidak dapat berpindah tempat. Berbeda dengan kita, berbeda dengan manusia dan hewan. Hewan dan manusia dapat bergerak dengan cara berpindah tempat. Nah, sedangkan tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Nah, cara bergerak tumbuhan yaitu batang yang ada pada tumbuhan bergeraknya mengarah ke cahaya matahari. Sedangkan akarnya bergerak menuju ke tempat yang banyak mengandung air. Nah, seperti 2 gambar berikut ini. Yang pertama yaitu ada gambar
tumbuhan atau tanaman ini diletakkan di dekat jendela. Sedangkan tumbuhannya ini ada di dalam ruangan, tetapi batangnya ini mengarah ke luar ruangan. Karena apa? Karena di sana ada cahaya matahari. Nah, semua batangnya ini mengarah keluar, mengarah ke arah datangnya matahari. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini ada pohon yang sangat besar sekali. Kita lihat akarnya yang di bawah ini. Nah, di sini akar-akarnya bergerak menuju ke arah air, ke arah sumber air. Nah, di sini akarnya bergerak ke bawah menuju ke arah sumber air. Nah, beginilah cara tumbuhan bergerak. Yang kedua, kita akan membahas mengenai bernapas. Nah, makhluk hidup itu dapat bernapas. Semua makhluk hidup itu bernapas. Termasuk kita manusia, bernapasnya yaitu menggunakan paru-paru. Nah, sedangkan hewan ada berbagai macam cara bernapasnya. Ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan paru-paru, dan ada pula yang menggunakan trakea. Nah, di sini kita perhatikan ada satu gambar. Ini organ tubuh manusia, organ tubuh kita. Nah, di sini yang ditandai tanda merah ini paru-paru namanya, yaitu alat pernapasan manusia. Nah, di sini manusia bernapasnya dengan cara menghirup oksigen atau udara bersih yang setiap hari kita hirup, kemudian diproses di dalam paru-paru, kemudian dikeluarkan berupa udara kotor atau yang disebut dengan karbon dioksida. Nah, ini ada gambar apa? Iya, benar. Ini gambar ikan. Nah, ikan itu bernapas menggunakan apa? Insang. Nah, ini ada tanda merah atau tanda panah merah ini berupa insang ikan. Nah, kemudian ini ada serangga. Semua jenis serangga itu bernapasnya menggunakan trakea, termasuk kupu-kupu dan lain sebagainya. Ada belalang. Nah, sekarang pertanyaan Pak Aden, apakah tumbuhan juga bernapas? Nah, kalau tumbuhan juga bernapas, bagaimana sih cara bernapasnya tumbuhan? Nah, kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, tumbuhan ternyata bernapasnya menggunakan stomata atau mulut daun. Nah, kita akan amati bagaimana sih stomata tersebut. Nah, di sini ada daun, kita Pak Aden contohkan. Ada daun, kemudian kita perbesar. Nah, ini namanya stomata. Ini stomatanya terbuka. Nah, stomata terbuka ini kemudian ada CO2 atau karbon dioksida masuk ke dalam stomata, kemudian mengeluarkan O2 atau oksigen. Nah, ternyata tumbuhan itu bernapasnya menggunakan karbon dioksida. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, kalau tumbuhan itu sebaliknya. Menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, sekarang Pak Aden minta kalian amati gambar yang di atas ini. Nah, ini pembuktian kalau tumbuhan itu juga bernapas. Nah, anak-anak bisa praktekkan di rumah. Anak-anak ambil kantong plastik dan tali pengikat. Nah, kemudian anak-anak coba ikat satu dahan saja atau satu batang saja. Kalian ikat menggunakan plastik, kalian tutup, kemudian kalian tali. Nah, kalian biarkan beberapa menit, maka plastik tersebut akan ada uap airnya di pinggir-pinggirnya. Akan ada uap air. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan juga bernapas. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas mengenai tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badannya. Sedangkan berkembang itu artinya perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju yang lebih dewasa. Nah, sekarang Pak Aden coba menampilkan gambar ini. Wah, ada 3 gambar.
Yang pertama gambar apa ini? Nah, ini ada manusia. Kita lihat proses tumbuhnya manusia. Nah, yang pertama yaitu dari bayi dulu. Dari bayi yang belum bisa apa-apa, belum bisa berjalan, belum bisa berlari, belum bisa meloncat, dan lain sebagainya. Kemudian tumbuh. Nah, kemudian bayi tersebut tumbuh dapat berdiri, kemudian dapat berlari, dapat berjalan, dan lain sebagainya hingga mereka dewasa. Nah, kemudian yang ini ada hewan apa? Ya, ayam. Di sini ada proses tumbuhnya ayam dari mulai telur, kemudian anak ayam, kemudian ayam muda dan ayam dewasa. Nah, ini proses tumbuhnya tumbuhan atau tanaman. Ada yang dimulai dari biji, kemudian tumbuh akarnya, kemudian semakin lama akan muncul daunnya. Nah, ini ada pertumbuhan manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, anak-anak sekarang bisa menyimak video berikut ini. Bagaimana sih proses pertumbuhan pada tumbuhan? Kita lihat bersama-sama. Nah, ini hari keempat, sudah keluar akarnya ya anak-anak ya. Nah, hari kelima, akarnya semakin panjang, mengarah ke bawah, ke samping, mengarah ke sumber air. Nah, kemudian muncul, keluar ke tanah. Nah, muncul, kemudian daunnya, ada batangnya. Nah, lama-kelamaan daunnya bisa keluar. Ada 2 daun di situ. Sampai hari ke-10. Nah, semakin tinggi, semakin besar, daunnya semakin banyak. Nah, ini salah satu contoh proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai berkembang biak. Nah, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biaknya pun berbagai macam. Nah, seperti manusia, berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan. Berkembang biak itu mempunyai keturunan atau mempunyai anak. Nah, caranya manusia bagaimana? Melahirkan. Kalau hewan, hewan ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Nah, sedangkan tumbuhan ada yang spora, umbi, tunas, cangkok, dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan kita akan bahas pada tema-tema selanjutnya. Nah, sekarang kalian amati ada gambar pertama ini. Nah, ini manusia. Nah, manusia kan berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, kemudian ini ada pohon apa? Pohon pisang. Berkembang biaknya dengan tunas. Nah, di sini juga bambu. Pohon bambu berkembang biaknya juga sama dengan tunas. Nah, anak-anak bisa mengamati pohon pisang yang ada di sekitar rumah, di sekeliling rumah. Pasti banyak kan? Nah, anak-anak bisa amati. Kalau di sebelahnya pohon pisang yang besar ini, ada pohon kecil di sampingnya. Ini namanya tunas. Nah, ini cara berkembang biaknya di pohon pisang. Nah, untuk yang bawah ini ada ayam berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, ayam itu bertelur, bukan melahirkan ya. Ayam itu bertelur cara berkembang biaknya. Nah, sekarang Pak Aden mempunyai urutan tabel ini. Ada nomor, kemudian ada nama hewan, kemudian ada kolom melahirkan dan bertelur. Nah, Pak Aden kasih contoh yang pertama ada sapi. Sapi berkembang biaknya melahirkan. Nah, yang kedua ada hewan ayam. Nah, menurut anak-anak, hewan ayam itu berkembang biaknya dengan cara apa? Iya, benar. Dengan cara bertelur. Nah, yang ketiga burung. Kalau burung bertelur. Yang keempat ada gajah. Bagaimana cara berkembang biak gajah? Iya, dengan cara melahirkan. Yang kelima ada hewan bebek dengan cara bertelur. Dan yang terakhir kuda. Nah, bagaimana cara berkembang biak kuda?
Benar sekali, dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas yang kelima, yaitu makan. Nah, semua makhluk hidup itu makan dan minum, termasuk kita manusia. Manusia itu harus makan untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang. Hewan dan tumbuhan juga seperti itu, semuanya memerlukan makanan. Nah, di sini ada gambar ada 3 orang anak sedang makan, kemudian ada kuda yang sedang makan rumput. Nah, tumbuhan itu juga makan. Bagaimana cara makan tumbuhan ya? Nah, makanan tumbuhan berupa glukosa yang dihasilkan atau diperoleh dari proses fotosintesis. Nah, proses pengolahan makanan pada tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis. Nah, bagaimana sih proses fotosintesis itu, Pak Aden? Nah, Pak Aden akan jelaskan di sini. Nah, di sini ada proses fotosintesis. Nah, di sini ada gambar. Di situ ada cahaya matahari, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada oksigen, karbon dioksida, air. Nah, bagaimana sih cara proses fotosintesisnya? Nah, yang pertama, air masuk ke dalam tumbuhan melalui akar. Nah, air ini masuk ke dalam tumbuhan ini melalui akar, kemudian ke batang, dan akhirnya berhentinya di daun. Nah, air itu nanti berhentinya di daun. Kemudian ada karbon dioksida atau udara kotor masuk ke dalam daun. Nah, dalam daun ini ada namanya stomata. Nah, ini masuk ke dalam stomata. Kemudian cahaya matahari masuk ke dalam permukaan daun, kemudian klorofil atau zat-zat daun berfungsi untuk menangkap energi dari cahaya tersebut dan nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, kemudian hidrogen tersebut digabungkan menjadi karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Jadi hasil dari proses fotosintesis ini ada oksigen dan karbohidrat. Nah, yang keenam, yang terakhir, kita akan bahas mengenai peka terhadap rangsang. Nah, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup juga berbeda-beda. Contohnya seperti ini, ada gambar ini. Nah, gambar yang pertama ini, peka terhadap rangsang. Ada seorang anak yang silau karena terkena cahaya matahari. Otomatis mata anak tersebut menutup karena ada cahaya matahari. Karena merasa silau, maka mata anak tersebut menutup dan tangannya menutupi cahaya matahari. Nah, yang kedua di sini ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Putri malu. Nah, anak-anak nanti bisa mencoba di rumah ya. Misalnya di sekitar rumah ada pohon atau tumbuhan putri malu, anak-anak coba sentuh daunnya. Nah, ketika disentuh nanti hasilnya seperti apa? Nah, daun tersebut pasti akan menutup karena daun tersebut peka terhadap rangsangan yang berupa sentuhan jari kita. Nah, kemudian ada hewan juga. Hewan juga seperti itu. Nah, di sini ada hewan kaki 1000. Jika kita sentuh, maka hewan tersebut akan menggulungkan badannya. Nah, ada hewan apa lagi yang peka terhadap rangsang? Hewan landak. Nah, hewan landak juga seperti itu. Jika kita sentuh, maka hewan landak tersebut akan menggulungkan badannya. Nah, anak-anak, kita tadi kan sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan kalimat efektif yang berhubungan dengan makhluk hidup. Pak Aden kasih contohnya. Yang pertama ada berkembang biak. Nah, contohnya seperti ini. Sapi berkembang biak dengan cara beranak. Nah, harus ada kata berkembang biaknya ini. Nah, kalimat efektif harus ada kata berkembang biaknya ini. Kemudian yang Pak Aden kasih contoh. Yang kedua tumbuh, bernapas, bergerak, dan makan. Nah, tumbuh. Contohnya benih tanaman dapat tumbuh jika disiram setiap hari. Bernapas, ikan bernapas menggunakan insang
Yang bergerak, katak bergerak dengan cara melompat. Yang makan, kakek memberi makan ikan. Nah, anak-anak nanti bisa menuliskan kalimat efektifnya di buku tulis apa saja yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Tetapi manusia ini makhluk hidup yang paling sempurna. Nah, salah satu alasannya yaitu manusia dapat bergerak dengan berbagai cara ya. Ada yang berjalan, manusia dapat berlari, manusia dapat melompat, manusia dapat berjalan mundur ke samping dan lain sebagainya. Nah, di sini Pak Aden mempunyai gambar ini. Ada gambar seorang anak. Seorang anak ini sedang apa ini? Sedang berjalan ke samping. Nah, anak ini sedang berjalan ke arah samping. Nah, yang gambar kedua berjalan ke samping kanan. Yang pertama tadi ke samping kiri, yang kedua ke samping kanan. Nah, alat geraknya berupa apa? Kaki. Nah, yang gambar ketiga berjalan ke depan. Nah, yang keempat menurut anak-anak apa ini? Iya, berjalan ke belakang. Nah, sekarang yang kelima. Apa ini? Langkahnya semakin ke depan ini. Semakin jauh berarti berlari ke depan. Nah, yang keenam berlari ke belakang. Kemudian yang ketujuh ada gerak berlari ke samping kanan. Yang kedelapan gerak berlari ke samping kiri. Dan yang terakhir ada gerak berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, anak-anak nanti dapat mempraktekkan 9 gerakan ini di rumah masing-masing dengan pengawasan orang tua. Di dalam rumah saja ya, tidak perlu keluar rumah. Nah, anak-anak tadi kan sudah membahas tentang gerak berjalannya. Nah, kita kan berjalan menggunakan apa? Menggunakan kaki. Nah, kaki ini siapa yang menciptakan? Nah, Tuhan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara menjaga tubuh kita, dengan cara merawat tubuh kita, dengan cara makan setiap hari, makan makanan yang bergizi, mandi 2 kali sehari, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk kita manusia. Nah, keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, tadi Pak Den sudah sebutkan bahwa menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Kemudian menghargai kemampuan teman dan lain sebagainya. Nah, bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu pengamalan sila yang pertama dalam Pancasila. Nah, anak-anak, sila pertama itu bunyinya seperti apa? Iya, benar sekali. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, bersyukur pada Tuhan dapat dengan cara berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, pengamalan Pancasila sila pertama itu ada yang berdoa, ada yang beribadah, dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian hal apa saja sih yang kalian lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Nah, ini antar makhluk hidup. Kalau tadi berdoa, beribadah kan kita kepada Tuhan ya. Nah, kalau ini mensyukurinya dengan cara antara makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu mendoakan teman yang sakit. Nah, jika ada teman yang sakit, kita berdoa supaya teman kita diberikan kesembuhan. Kemudian yang kedua yaitu memberi makan hewan. Nah, ini kasih sayang kita atau cara syukur kita kepada Tuhan dengan cara memberi makan hewan, dengan cara menyayangi makhluk hidup yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu menyirami tanaman. Yang keempat, tidak menebang pohon secara liar. Nah, anak-anak juga dapat menyebutkan beberapa hal yang dapat kalian lakukan dalam mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nah, anak-anak dapat menuliskan di buku masing-masing dengan bantuan orang tua atau saudara yang ada di rumah.
Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M. Yang pertama, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan yang kelima, membatasi mobilitas. Terima kasih. Demikian pembelajaran yang dapat Pak Aden sampaikan. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.